Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kalau kita boleh berjumpa bersama-sama dalam edisi Bagaimana pada hari ini. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara, dalam rangka Natal di bulan Desember ini kita sama-sama mengingat sekali lagi, kita sama-sama merayakan sekali lagi tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Pertanyaan buat setiap dari kita yang perlu terus kita renungkan di bulan Natal ini, di bulan Desember ini adalah siapakah Yesus bagi setiap dari kita? Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes, maka jelas sekali dari awal Yohanes menyatakan bagaimana Yesus ini adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dilanjutkan bagaimana tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang terjadi tanpa firman itu. Sehingga kita melihat bersama-sama bagaimana Yesus itu digambarkan sebagai pencipta dari dunia ini. Maka dari itu tidak mengherankan jika dikatakan di penutup dari ayat kitab Yohanes ini bagaimana masih ada banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi tidak ada satu pun buku yang cukup yang ada di dunia ini yang dapat merangkumkan, menceritakan apakah yang Yesus perbuat. Dan sangat masuk akal sekali. Kita adalah ciptaan yang terbatas sehingga tidak mungkin dapat benar-benar menceritakan apa yang tidak terbatas itu. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi sesuai dengan tujuan dari kitab Yohanes, kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31, firman Tuhan menyatakan bagaimana semua yang tercantum di sini, semua yang tercatat dalam kitab Yohanes ini itu tujuannya adalah supaya kamu percaya, setiap dari kita itu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi apa tujuan firman Tuhan dikatakan? Apa tujuan Yesus itu datang ke dalam dunia ini? Menyelamatkan setiap dari kita. Dan yang pasti, apa yang tercatat ini cukup untuk membuat setiap dari kita sadar bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah juru selamat yang layak untuk dipercaya. Dan secara khusus kalau misalnya kita ingat dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata demikian. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara, penulis Alkitab tidak menuliskan seluruh yang Yesus katakan. Dan mereka pun mungkin tidak tahu gitu ya. Apa yang Yesus lakukan di seluruh hidupnya. Ada hal-hal di mana meskipun mereka bersama-sama dengan Yesus, toh tetap aja ada hal-hal di mana Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka tidak bisa mencatatkan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup. Misalnya apa yang Yesus lakukan seumur-umur 30 tahun. Kan 30 tahun dia baru menjadi guru Yahudi, bisa mencari murid kayak gitu. Sebelum itu apa yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana perkembangannya semua itu tidak tercatat. Tetapi hal tersebut juga kita melihat itu tidak penting buat pertumbuhan imannya kita. Yang dicatat di sini di dalam kitab Injil, di dalam Alkitab itu adalah hal-hal yang penting sebagai dasar iman kita di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan buat setiap dari kita pada saat ini di momen Natal ini adalah, sudahkah kita benar-benar menghidupi iman kita di dalam Yesus Kristus? Sudahkah apa yang sudah pernyataan wahyu yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab ini, yang sudah tertulis ini, kita benar-benar hidupi, kita benar-benar menjalaninya, sehingga akhirnya Kristus hidup, Kristus nyata dalam kehidupan setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kasih-Mu, bagaimana Engkau mau lahir ke dalam dunia ini. Bersyukur karena Engkau telah datang dan Engkau mau mati bagi setiap dari kami. Dan kiranya iman ini, apa yang telah Engkau lakukan bagi setiap dari kami, itu yang terus menjadi kekuatan bagi setiap dari kami. Dan itu yang terus kami hidupi. Dan pada akhirnya biarlah Kristus nyata, Kristus hidup dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.